Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan izin dan masya Allah jalla jalaluh. Kita bertemu di sini juga atas izinnya. Allah telah memberi kita kemudahan untuk merintis jalan menuju surga sebagaimana sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisuhu ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar lalu menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Maksudnya, seseorang tidak mungkin masuk surga sampai dia dirahmati oleh Allah. Seseorang tidak mungkin dirahmati oleh Allah sampai dia beramal. Seseorang tidak mungkin beramal kecuali berilmu. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi, menuntut ilmu syar'i itu dimudahkan jalannya ke surga. Bukan menuntut ilmu tidak beramal masuk surga, enggak. Faham? Kata Nabi, tidak seorang pun dari kalian masuk surga kecuali dengan rahmat. Maka jangan bilang ya Tuhan rahmati aku masuk surga, ya enggak bisa gitu juga. Ya, bahwa rahmat akan kita peroleh dengan amal. Dan banyak sekali Allah bilang, kalau kamu beramal, kamu dapat rahmatku minimal 1. Kalau niat beramal saja 1 rahmat. Kalau kamu beramal, aku berikan 10 rahmat atau lebih. Pahala itu rahmat Allah tadi. Faham? Dan kita tidak mungkin beramal sampai kita berilmu. Hal ini sama seperti yang kata Nabi di hadits yang lain dalam Sahih Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka Allah akan memudahkan dia faham agamanya. Kan orang yang faham kemudian yakin kan tidak mungkin dia diam, pasti dia akan mengamalkan ilmunya. Dan tidak pernah satu orang ulama pun mensifati orang yang faham agama sebagai orang baik, nggak ada itu. Orang disebut orang baik adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Faham? Maka Allah mengatakan barang siapa yang Allah menghendaki dia orang baik dengan amalnya maksudnya. Faham? Dan amalan disebut kebaikan kalau sesuai dengan standar syariat. Sesuai dengan standar agama. Faham? Seseorang yang beragama, seseorang beramal bukan dengan standar agama, itu namanya ilegal. Lihat surah 42. Surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak Allah izinkan? Maka hak menetapkan yang diibadahi adalah Allah. Yang menilai amal kita adalah Allah. Yang memberi balasan amal kita adalah Allah. Maka beramal untuk mencari keridhaan Allah harus sesuai dengan standar Allah. Dan standar Allah itu syariat. Dan yang berhak membuat syariat hanya Allah. Allah tidak mengizinkan siapapun membuat syariat kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah bilang kepada orang-orang kafir di luar Islam atau orang yang semisal dengan mereka yang membuat syariat yang tidak Allah syariatkan, Allah bertanya, apa mereka punya sekutu-sekutu? Itu artinya orang yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah, dia telah berbuat syirik kepada Allah dalam tasyri', penetapan syariat. Bukan hanya dalam hal akid tauhid saja, tetapi mempersekutukan Allah dalam tasyri'. Faham? Dalam penetapan syariat. Karena Allah satu-satunya yang diibadahi, maka hanya Allah satu-satunya membuat syariat. Mengerti? Maka siapa yang beribadah dengan bukan yang Allah syariatkan, dia mempersekutukan Allah dengan dalam tasyri', penetapan syariat. Maka Allah bilang syirik tadi. Faham? Nah, maka bagaimana agar kita beramal dengan amalan yang Allah syariatkan? Maka kita perlu berilmu. Kita faqih terhadap din, terhadap agama tadi. Faham? Kenapa? Orang-orang musyrik menyembah berhala, niat mereka apa? Agar berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah sebaik-baiknya. Tetap aja salah walaupun niatnya baik. Lihat surat 39 ayat 3. Saya janji ibu-ibu, bukan ngancam, dijanji ini. 5 kali pertemuan ujian. Awas jangan sampai gak datang. Bapak-bapak awas jangan kabur loh ya. Ya. Walillahi dinul khalis. Milik Allah lah agama yang khalis, yang bersih dari kotoran, dari najis. Apakah itu syirik, apakah itu bid'ah, pokoknya harus bersih. Ya, agama Allah itu bersih, nggak ada campur tangan siapapun. Dan harus beribadah kepadanya dengan akidah yang bersih dan niat yang bersih. Itu milik Allah. Faham? Coba ibu lihat di akhir ayat itu apa kata Allah. Apa kata orang-orang Quraisy? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Apa kata orang-orang Quraisy? Kami tidak menyembah berhala-berhala itu melainkan agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi orang Quraisy niatnya apa? Beribadah kepada Allah kan? Ingin dekat kepada Allah kan? Tapi dia buatkan aturan sendiri bukan? Alias sukoi, suka oi, ditolak oleh Allah tadi. Faham?
Ini menunjukkan beribadah kepada Allah niat dan ittiba. Niatnya benar, harus ittiba dengan syariat. Orang-orang Quraisy tadi niatnya baik nggak? Niat mereka apa? Unggu dekat kepada Allah sedekat-dekatnya, bukan? Tapi media yang mereka gunakan benar atau salah? Tariqah, yang jalan yang mereka tempuh benar atau salah? Cara yang mereka lakukan benar atau salah? Nah, orang Indonesia kayak orang Quraisy tadi. Kan baik, apa salahnya sih? Itu tadi orang Quraisy tadi itu. Kalau bahasa Indonesia lain lagi tadi. Kan baik, apa salahnya sih? Sama orang Quraisy tadi, orang jahiliyah tadi. Kami tidak menyembah berhala itu, tetapi kami kan niatnya hanya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Bukankah orang Quraisy juga ingin dekat kepada Allah? Ini niatnya baik enggak? Tapi cara yang mereka tempuh itu salah. Sama dengan orang yang berdoa di kuburan Wali Songo, itu songong namanya itu. Nah. Tadi kalau dulu berhala, sekarang ini kuburan. Namanya berhala milenium namanya. Oleh karena itu yang dimaksudkan oleh Nabi tadi. Jadi jangan mengira kalau sudah pergi belajar pasti masuk surga. Enggak. Faham? Jadi dengan memahami agama kita jadi orang baik. Dari mana? Ya akidah kita, ya amal kita, ya akhlak kita sebagai buah dari ilmu tadi. Faham? Jadi ketika Allah mengatakan, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu syar'i, tujuannya apa? Agar dia menjadi orang baik. Tadi dua hadis digabungkan tadi. Faham? Sebaliknya, orang ingin jadi orang baik, tapi tidak faham agama, ya tidak akan jadi orang baik. Itu dia hanya bersangka baik pada dirinya saja. Nah, bagaimana agar kita jadi orang baik? Kita memahami agama. Bagaimana agar kita faham agama? Kita keluar lalu menempuh jalan menuntut ilmu syar'i. Faham anak-anak? Jadi jangan sudah keluar surga deh. Kata malaikat baru calon. Baru balon, bakal calon. Faham? Jadi jangan difahami hadis tadi seenak-enaknya saja. Jadi kalau kita keluar menuntut ilmu syar'i namanya balon, bakal calon. Jelas? Sudah faham agama, ya, kemudian beramal baru calon. Jadi bakal calon, ya kan pilkadal begitulah. Pilkadal apa pilkada ya? Pilkadal aja deh, yang milih kadal, yang dipilih kadal lama-lama dikadalin. Jelas ya? Nah, itu yang dimaksud. Juga yang diharapkan dari kita adalah berilmu untuk beramal. Jadi prinsip Ahlus Sunnah itu adalah ya amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Saya kasih motivasi dulu ya, sebab saya lihat ada wajahnya yang kantuk-kantuk. Kantuk nggak Bu? Nah, yang dimaksudkan dengan amal ilmiah itu beramal berdasarkan ilmu. Beramal berdasarkan ilmu. Siapa yang beramal tanpa dasar ilmu, dia itu setan. Tulis dalil umum dulu. Beramal dengan ilmu. Amal ilmiah namanya. Faham? Lihat surat 17. Lihat dulu, saya belum suruh buka. Jangan buka dulu. Tulis dulu. Nanti balik nanya lagi, tadi ayat berapa tadi? Bu, ibu-ibu ini kan rajin ngadi, tapi tetap aja otaknya TBC, tomat, bawang, cabe. Jadi daya ingatnya tidak sebagus saya, Bu. Ya, saya dulu kuliah itu tidak pernah catat, Bu.
Saya dengerin aja, selesai baru saya bikin catatan sendiri. Kalau ibu-ibu dari dulu, Bu Mirta nih ngaji dari saya udah hampir 8 tahun loh. Seumuran usia Muhammad 9 tahunan. Jadi murid-murid saya ini, Bu Rufai nih ngaji dari saya seumur Muhammad loh. Tapi dari dulu catat aja bawaannya. Gak apa-apa sih daripada tidak catat ya. Jadi saya hafal orang yang ngaji di Albani itu seumuran Muhammad itu umurnya. Berapa umur Muhammad, ibu jadi murid saya sebanyak sama itu. Itu Bu Susi Kabirah juga sama itu. Ya, nah, jadi coba tulis dasar hukum dari amal ilmiah. Saya tulis dalil umum dulu, ya, surat 17 tadi ayat 36, surat 7 ayat 33, kemudian surat 22 Al-Hajj ayat 3. Faham? Baca dulu ayatnya, nanti saya bawa kedua hadis. Di surat 17 ayat 36 kata Allah, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengikuti apapun. Ma di sini ma kuliah, apa saja segala sesuatu, baik perkara dunia lebih-lebih perkara akhirat. Jadi la taqfu ma laisa laka bihi ilmun, laisa laka bihi ilmun, yang tidak ada ilmunya padamu. Faham? Ini hujah yang pertama. Jadi tidak boleh mengikuti apa saja, tidak boleh melakukan apa saja di mana sesuatu itu belum kita ilmui. Faham? Kata ibu-ibu atau bapak-bapak, oh kalau gitu kita gak usah belajar. Lah kan Allah bilang, inna sam'a wal absara wal afidah. Sungguh aku jadikan pendengaran, penglihatan dan hati akan aku tanya. Kenapa? Ilmu itu tersimpan di hati. Lalu menggerakkan anatomi manusia untuk beramal. Informasinya pendengaran dan penglihatan. Maka gunakan telingamu, maka gunakan matamu untuk belajar ilmu. Baru hati beriman, yakin, baru beramal. Ngerti orang? Jangan bilang kalau paket ini jangan beramal supaya gak berdosa. Itu cara orang fasik memahami dalil. Maka Allah ngancam di belakang. Oleh karena itu, agar kamu berilmu sebelum beramal, aku letakkan pada jiwamu 3 sarana: hati, pendengaran dan penglihatan. Dengan hati engkau faham. Dari mana agar engkau faham? Didengar apa-apa yang didengar oleh telingamu dan apa-apa yang dilihat oleh matamu, itu informasi ilmu namanya. Faham? Jadi orang yang gak belajar lebih besar siksanya. Satu, gak beramal. Orang beramal salah aja diazab, dimana tidak beramal ya tentu diazab. Terus ibu ngomong, iya Allah, saya gak beramal, soalnya kan saya gak punya ilmu. Allah bilang, lo pendengaran buat apa kamu punya pendengaran? Saya kasih pendengaran itu agar kamu mau dengar. Saya kasih penglihatan agar kamu mau baca. Kenapa gak gunakan? Dicekiklah, masa dimaafin? Itu dalil yang pertama. Beramal harus dengan dasar ilmu. Di situ Allah bilang apa? Jangan kamu ikuti apapun sampai kamu punya ilmu tentang sesuatu yang kamu ikuti itu. Di sini Allah mengatakan sebagaimana Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Itu dalilnya tadi. Dalil yang kedua, beragama itu berarti kita bicara tentang Allah dan syariatnya. Berbicara tentang Allah dan syariatnya. Dan Allah haramkan kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Surat 7 tadi. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bisultana
wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ada 5 perkara yang diharamkan di situ bukan? Pertama fahisyah. Yang kedua ithm. Yang ketiga al-baghyu, melampaui hak orang lain. Yang keempat berbuat syirik. Yang keempat beramal tanpa ilmu. Perhatikan. Di antara 5 dosa Allah letakkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu di akhir. Karena Anda salah mengerti, memahami tentang Allah, bisa semua dosa Anda lakukan loh. Faham? Orang berbuat syirik karena tidak bermakrifat kepada Allah dengan benar kan? Dan kita hari ini banyak berbuat syirik karena kiai bicara Allah dengan akal dan nafsunya. Masa Ustadz ditanya, menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira ya sesatlah. Masa menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira? Ya tidak bisa. Apalagi ditanya, Pak Ustadz, sekarang Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana. What? Ini contoh bicara pada ilmu. Ini apa? Logika kita. Ya berarti Tuhan nggak satu dong, ada di mana-mana. Jadi syirik nggak? Jadi syirik nggak? Oh ternyata Tuhan orang Islam banyak dari Tuhannya orang Nasrani. Kenapa? Ada di mana-mana. Kita jawab, Allah di mana? Ya Allah jelaskan istawa alal arsy. Allah sedang apa Ustadz? Ustadz jawab, ya sedang macam-macam. Ini Ustadz konyol namanya. Nah, ditanya Ustadz, Allah sedang ngapain? Jawab aja Allah lagi sibuk. Sibuk apa ya? Sibuk aja. Sibuk ngatur nyawa Allah. Dan lain-lain. Mana dalilnya? Allah istawa alal arsy banyak. Mana bahwa Allah sedang sibuk? Surat 55 ayat 27. Ya, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Ibu-ibu yang telat langsung duduk, nggak usah cipika-cipiki ya. Langsung duduk, ambil tempat, buka catatan, nggak usah ngajak ngobrol temanmu yang sebelahnya. Kalau undang saya ngajar resikonya harus dimarahin ya. Jadi saya ya, kalau undang saya nggak boleh telat bu, ya. Jadi kalau merasa telat langsung duduk, nggak usah ngajak ngobrol yang kanan kiri ya. Ibu dengar serius saja saya tanya nggak jawab gimana ngomong. Ya baik. Jadi coba lihat tadi. Allah bilang apa? Meminta kepada Allah seluruh yang di langit dan di bumi. Dan setiap hari Allah sibuk. Sibuk mengurusin semakhluknya, mengatur nyawanya. Dan Allah tidak pernah menukar satu jatah dengan yang lainnya. Faham? Jangan ditanya Allah sedang apa? Jawab sesuai dengan dalil syariat yang Allah kabarkan. Jangan menggunakan logika. Itu bukan ilmu tapi setan. Faham? Jadi jangan ditanya Allah di mana ya, di mana-mana. Ya, jawab. Matahari juga ada di mana-mana. 1 atau 2 atau 3. 1 aja kan? Jelas ya? Nah, kalau orang berbicara tentang Allah, halal haram itu otoritas siapa? Ya Allah. Halal haram itu otoritas siapa? Allah. Maka jangan berbicara haram dan halal itu otoritas Allah. Kecuali Allah yang bilang ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Jangan Anda menyatakan halal haram, berarti Anda sudah mengambil otoritas Allah tadi. Maka siapa yang berdiskusi bicara tentang Allah tanpa ilmu, kata Allah itu geng setan. Namanya KIH, koalisi iblis hancur. Tadi surat 22 tadi ya. Ayat berapa tadi? Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ada di antara manusia yang berdiskusi, berdebat, membantah tentang Allah tanpa ilmu. Kalau Anda membantah Allah tentang ilmu dari Allah ilmunya, saling membantah. Maka mereka hanya mengikuti setan saja.
Kata Allah, setiap orang bertindak tanpa ilmu, maka gurunya adalah setan. Gurunya siapa? Bukan setan, setan. Jelas ya? Maka harus berdasarkan ilmu. Karena itulah Allah mewajibkan kita bertanya kalau tidak tahu. Bertanya kalau tidak tahu. Lihat surat 16 ayat 43. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilaih fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Betul ayatnya ya? Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali laki-laki yang Allah beri wahyu. Jadi banyak laki-laki nggak diberi wahyu, itu wahyono namanya. Maka laki-laki diberi wahyu namanya rasul. Dan yang diberi wahyu pasti laki-laki, nggak boleh perempuan. Perempuan mengaku diri nabi, cekik batang lehernya. Faham? Dan para nabi datang untuk apa? Mengajarkan ilmu kepada manusia. Dan para nabi itu ahlu ilmu yang pertama, ahlu zikir yang pertama. Faham? Manakala para nabi telah tiada, kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Makanya Nabi mengatakan, para nabi bersabda apa? Para nabi tidak meninggalkan warisan dinar. Para nabi tidak meninggalkan warisan darahim. Tetapi para nabi meninggalkan ilmu. Kemudian Nabi menjelaskan al-ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama pewaris para nabi. Berarti ulama rabbani namanya. Jadi kalau ulama mewarisi nabi, berarti dia hanya copy paste dari nabi, jangan pakai akal sendiri. Itu bukan pewaris nabi, tetapi itu memalsukan nama nabi. Oke? Coba saya tanya, ibu punya bapak fulan. Siapa yang punya bapak barusan meninggal? Punya warisan di mana? Di A. Tapi coba caplok ke tangga sebelah, ada bawaannya bukan? Tidak boleh. Yang namanya mewarisi para nabi berarti berilmu dengan manhajnya para nabi. Maka ustadz ulama yang mengaku ulama tidak mengikuti manhaj nabawi, dia bukan pewaris nabi tapi pewaris setan. Masa ngaku warisi nabi, warisan nabi gak digunain? Itu bukan pewaris namanya. Di mana yang namanya orang pewaris adalah dia hanya menggunakan apa yang dia dapat dari yang mewariskan. Paham gak? Kalau ibu punya bapak meninggalkan warisan, ibu ambil punya orang atau yang diwariskan bapak ibu? Nah itu yang bukan al-ulama warasatul anbiya. Jadi dia beramal, berilmu dengan manhajnya para nabi. Maka kalau saya suka bilang gini, dulu ketika saya sekolah suka ngeritik guru, dosen, dikritik baik-baik lagi. Apa kata guru saya begini, kamu jangan suka bantah guru, ulama itu pewaris para nabi. Saya bilang, bapak sih ulama tapi bukan pewaris para nabi. Masa nabi bicara lain, bapak bicara lain, ngaku-ngaku pewaris lagi. Di mana yang namanya orang mewarisi adalah melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh yang mewarisi, itu namanya pewaris. Coba Pak, bahasa Indonesia benar enggak? Nah, jadi bapak itu bukan pewaris para nabi Pak. Terus pewaris apa? Wallahu a'lam. Dia nantang. Terus saya pewaris siapa? Wallahu a'lam. Yang jelas bukan nabi. Paham? Kalau saya bilang setan kan dia tersinggung, bisa bawa saya ke polisi. Paham ya? Jadi jangan kita sering, semua ulama mengaku pewaris para nabi, yang nggak bisa. Paham? Jadi orang yang disebut mewarisi nabi adalah dia hanya mengambil dari nabi, mewariskan kepada orang lain, tidak menambah dan tidak menguranginya. Itu pewaris namanya.
Maka kepada ulama seperti inilah kita bertanya. Bukan ulama jin. Tahu jin? Jamaah Islam Nusantara. Itu Islamnya nggak dikenal di zaman Rasul tuh Islamnya itu. Paham ya? Maka kata Allah tadi bertanya kepada siapa? Kepada ulama pewaris Nabi. Tadi saya ulangi apa kata Nabi? Para nabi tidak mewariskan, meninggal tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Para nabi hanya meninggalkan ilmu. Ya, maka kata Nabi al ulama warathatul anbiya. Maka ulama yang mengambil ilmu dan manhaj Nabi itulah yang menjadi warisan para nabi buat kita. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak berkata begini, undur manittakhadha dinik. Ya, perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Karena orang mengaku pewaris Nabi berarti bukan pewaris Nabi. Dia menisbatkan agamanya dengan Nabi tapi bukan dari Nabi, dia ngarang sendiri. Faham? Karena itulah Abdullah bin Mubarak mengatakan undur manittakhadha dinik. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Dari ulama pewaris Nabi atau bukan mereka. Faham? Nah, ini kenapa sound system bermasalah begini? Baik. Pertanyaan berikutnya. Oh, didekatin. Baik. Pertanyaan sumber ilmu itu apa? Kalau tadi jelas ya, kenapa mesti berilmu dulu baru beramal? Udah tahu nggak dalilnya tadi? Udah jelas nggak dalilnya? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya berilmu dulu baru beramal kan? Jelas nggak dalilnya? Nah, karena pertanyaan sumber ilmu tuh dari mana? Apalagi pinter kalau gitu. Tapi kalau ditanya dalil lupa ya. Itu namanya jawab tapi tidak bertanggung jawab. Apa kata Imam Syafi'i ketika menjelaskan itu? Al-ilmu fi syariah. Ilmu bercerita apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Jadi ilmu itu dalam Islam apa yang Allah katakan, apa yang Nabi katakan, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Ya, maka siapa yang mengambil ilmu dari selain itu, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, hadza waswas syaitan, itu hanyalah waswas syaitan saja. Faham? Nah, pertanyaan, kenapa qala Allah? Kenapa harus dari Allah sumbernya? Jawabannya satu, yang menciptakan manusia siapa? Berarti yang berhak mengajari manusia siapa? Nah, pinter dalilnya. Nah, coba ingat-ingat dulu, ibu tuh malas berpikir deh. Bu, ibu itu sebenarnya cerdas terlihat kok, cuman malas pakai akal. Iya, ya. Lagian usianya juga belum tua-tua amat, ya. Tadi kelihatan ibu itu cerdas, ya. Cuman ibu itu pedangnya sering diasah tapi tidak dipakai, ya. Nanti kalau udah saya jelasin dibuka, oh benar, ada di catatannya. Ya, jadi ibu itu bukan B tapi M. Nah, bukan bodoh tapi malas. Kan ini catatan sampai di rumah juga nggak dibaca-baca amat kan? Baik. Allah lah yang mengajari manusia. Surat 86. Surat 86 surat apa?
Bukan surat 86. Surat Al-A'la itu surat berapa? Surat surat Al-A'la surat berapa? 87 itu Al-A'la. Sekarang saya pengen nanya deh, kalau nggak bisa kasih tahu dalilnya, saya katanya nomor aja deh. Surat Al-Alaq itu nomor berapa? 96. Lihat ayat 5-nya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Faham? Ayat ini menjelaskan manusia itu tidak memiliki ilmu sama sekali sampai Allah ajarkan. Faham? Jadi itu dalil utamanya. Maka manusia qala Allah, tidak ada orang yang diciptakan oleh Allah langsung tahu, itu namanya sok tahu. Mereka berilmu karena diajarkan oleh Allah. Dan Allah mengajarkan manusia itu dengan dua, Bu. Pertama dengan ilmu daruriyah yang bersifat insting, gak usah belajar, Bu. Contoh, bayi menyusu. Pernah belajar menyusu di mana itu si bayi? Enggak kan? Nah, siapa yang ngajarin itu bayi bisa menyusu dengan bagus? Allah yang mengajarkannya, ilmu daruriyah namanya. Tidak usah dipelajari itu. Faham? Bayi sakit perut, dia nangis. Siapa yang ajari? Nah, kalau sakit perut kasih tahu mama, kan gak diajarin. Faham? Nah, dia lapar, dia nangis. Kita lapar, tahu kalau perut kita, lalu cari akal makan. Itu namanya ilmu daruriyah, gak usah dipelajari. Faham? Asal mulanya kan orang tahu lapar dia makan, maka dia tahu mana yang bisa dimakan dan tidak dimakan. Itu gak usah diajarin. Kalau kemudian cara masak yang dikembangkan, itu kan hanya tambahan. Faham? Dan yang kedua ilmu syar'iyah, dan itu lewat para nabi. Ini yang harus dipelajari. Faham? Bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu syar'iyah? Dengan mengajarkan Alkitab kepada manusia. Kalau kitab Quran namanya. Faham? Lihat surah 55. Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Betul ayatnya? Allah Ar-Rahman, dia yang menciptakan manusia, dia mengajarkan manusia. Bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu syar'i kepada manusia? Melalui nabinya. Lihat surat 2 Al-Baqarah 213. Dan surat 4 ayat 113. Tulis dua sekali, biasa nyambung aja ke Excel. Apa kata Allah? Kanan nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin, wa anzala ma'al kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, dan seterusnya. Manusia itu asalnya Allah ciptakan satu tujuan, bukan? Tetapi kemudian manusia berselisih, bukan? Lalu Allah turunkan para nabi dengan kitab untuk menuntun manusia. Jadi cara Allah mengajarkan ilmu syar'i dengan diutusnya para nabi. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan manusia beragama dengan logikanya sendiri. Karena agama itu esensinya benar, salah, hak, batil, dan akal tidak bisa kecuali Allah. Kan manusia berselisih karena masing-masing merasa benar, bukan? Allah utus para nabi. Faham? Dan nabi terakhir yang diutus kepada kita Muhammad, kepadanya Allah mengajarkan Alkitab tadi. Faham dari surat 4 tadi. An-Nisa ayat 113. Ayat itu panjang. Saya baca akhir dari ayat itu saja. Saya tidak baca walaula fadlullahi alaika. Tidak usah dari awal ya. Akhir ayat itu apa kata Allah?
Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Faham? Allah telah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada engkau Muhammad, dan dia mengajarkan kepada engkau apa yang tidak kau ketahui. Ilmu Nabi sumbernya dari mana? Allah kan? Jadi yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya itu kitab dan Al-Hikmah. Itu dasarnya, ilmu itu harus datang dari Allah. Dia menciptakan manusia, dia yang mengajari manusia dengan dua hal tadi. Paham? Hal-hal yang bersifat kauniyah dan hal-hal yang bersifat syar'iyah. Syar'iyah, Allah mengajari kita melalui diajarkannya para nabi. Faham? Nabi sebelumnya tidak tahu, Allah yang kasih tahu lebih dulu. Ya, surat 42 ayat 52 untuk menjelaskan surat 4 tadi. Kenapa Allah bilang wa 'allamaka ma lam takun ta'lam? Dalam hal apa Nabi diajari? Dalam hal agama, Bu. Allah tidak mengajari Nabi bikin handphone. Karena Nabi bukan teknokrat. Ya, kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina wa ma kunta tadri mal kitab walal iman. Jadi perkara agama saja yang Allah ajarkan. Faham? Adapun perkara teknologi, Nabi tidak diutus untuk jadi teknokrat. Faham? Apa kata Allah? Demikianlah Allah mewahyukan Quran ini kepada engkau Muhammad atas perintahnya. Padahal engkau Muhammad sebelumnya tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Ini agama bukan? Karena sumber agama adalah kitab dan asas agama adalah iman. Siapa beragama di luar kitab ilegal. Siapa beragama tanpa tauhid batal. Faham? Maka Allah bilang ke Nabi apa? Wa ma kunta tadri mal kitab walal, karena para nabi beragama di atas dari sumbernya dari mana? Dari kitab. Apa yang pertama kali diajarkan para nabi? Akidah dulu. Makanya orang kafir berbuat baik karena tidak beriman, out, go to hell. Tahu go to hell? Bahasa Ambon itu. Nah, kedua asas agama ini yang ajarin siapa? Allah. Nabi diajari oleh Allah. Emang Allah pernah ngomong ke ibu masing-masing, surga begini, surga begitu? Enggak. Paham? Kita tahu surga dan neraka dari siapa? Dari para nabi kan? Para nabi tahu dari siapa? Ya dari Allah. Karena semua ilmu itu sumbernya dari Allah. Sehingga ilmu itu qala Allah. Paham? Kemudian qala Rasul. Ilmu itu yang kedua adalah apa? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, tadi ilmunya Nabi dari siapa? Allah. Terus ilmu kita dari siapa? Saya tanya, Allah nggak bicara langsung ke ibu tahu? Cara Allah ajarkan ibu tuh melalui Nabi. Sekarang ibu tanya, berarti ilmu kita dari siapa? Ilmu Nabi dari siapa? Dari Allah. Ilmu kita dari siapa sumbernya? Dari Nabi. Paham? Jadi dibikin sanad ke atas kan? Sekarang saya tanya, dalilnya mana? Udah saya bantuin aja loh, abis ini bayar loh ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Surat berapa? 100. Sama nadanya sama dengan tadi. Cuma tadi Allah ajar nabinya, ini nabi yang ajarin kita yang tidak kita ketahui. Faham? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Nabi tidak tahu, diajari oleh Allah. Kalian tidak tahu, diajari oleh Nabi. Maka ilmunya apa? Qala Rasul.
Paham? Bu, ibu pasti nanya, kenapa Pak Salim tiba-tiba galak? Saya lagi ngantuk. Jadi kalau saya nggak galak, saya ngantuk loh, Bu. Ini Bu Mirna menzalimi saya, coba suruh ngajar siang-siang. Jelas ya? Nah, jadi beruntun nggak ilmunya itu? Maka sanad ilmu itu kita dari guru dari guru sampai ke Nabi, sampai kepada Allah Jalla Jalaluh. Paham? Nah, jadi agama itu tuh sanad, berbeda dengan agama orang lain ngarang-ngarang cerita itu. Sanad kita sampai kepada Allah. Jadi Imam Bukhari menerima dari gurunya, gurunya menerima dari gurunya, gurunya menerima dari gurunya, gurunya menerima dari tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in menerima dari tabi'in, tabi'in menerima dari para sahabat, sahabat menerima dari Nabi, dan Nabi menerima dari Allah Jalla Jalaluh. Maka Islam dibangun di atas ilmu, bukan hayalan. Maka apa kata Allah tadi? Setelah itu Allah sudah ajarkan nabinya, Allah perintahkan Nabi untuk mengajarkan kepada kita. Faham? Lalu Allah katakan, kitab dan hikmah yang saya turunkan kepada Nabi itu, lalu dia menerangkan kepada kalian. Faham? Berarti kitab, hikmah itu dari Allah atau dari Nabi? Dari Allah, kedua-duanya diwahyukan. Gak usah terpengaruh dengan itu. Suara saya besar loh. Ya, saya ngomong tanpa loudspeaker, orang Ambon dengar. Jelas ya? Jadi apa kata Allah? Jadi Alkitab dan Al-Hikmah itu diturunkan dari Allah. Alkitab disepakati seluruh ulama Al-Quran, dan Al-Hikmah ay sunnah. Kenapa? Karena Quran diturunkan kepada Nabi, Allah ilhamkan kepada nabinya hikmah, dengan hikmah Nabi menerangkan Al-Quran. Lihat surat 16 ayat 44. Surat berapa? 16. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Quran itu hudal linnas bukan? Diturunkan kepada siapa? Nabi, agar Nabi menerangkan. Faham? Kitab diturunkan, Allah bekali hikmah kepada Nabi. Apa itu hikmah? Hikmah itu tidak bisa dipelajari, Bu. Jangan kayak orang-orang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Ambon, di mana-mana. Ini Pak Kiai sudah mencapai tingkat ilmu hikmah. What? Kok ngaku-ngaku? Ilmu hikmah itu nggak dipelajari dengan bertapa, Bu. Ilmu hikmah itu Allah yang anugerahkan kepada hamba yang dia kehendaki. Faham? Surat 2 Al-Baqarah 261. Lihat makna hikmah di sana. Hikmah itu nggak bisa dengan semedi lalu dapat wangsit. Itu dari setan. Ya? Atau dapat di Masjid Nurul Hikmah itu. Surat berapa tadi? Udah ketemu belum? Pelan-pelan ya. Sebenarnya saya guru apa ibu sih? Kata Allah, yu'tal hikmata may yasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti hikmah itu dipelajari atau pemberian Allah? Ya? Dan yang paling pantas diberi hikmah siapa? Para nabi bukan? Para ulama sepakat. Hikmah apa? Pemahaman yang mendalam terhadap din. Tentu para nabi lebih berhak diberi Allah kan? Kemudian apa kata Allah? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah kepadanya, maka dia adalah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya contoh selain nabi yang dapat hikmah siapa? Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Luqman yang sudah wafat, bukan Luqman di jalan Lodan. Faham? Nah, jadi hikmah itu dari Allah kan? Ditanamkan, diilhamkan kepada dada Rasulullah. Dengannya Nabi menerangkan Alkitab. Berarti ilmunya Nabi dari mana?
Dijamin benar bu, wong Allah yang ngajarin. Kalau saya ngajarin, kemungkinan besar saya salah. Atau mungkin saya benar, ibu salah nangkap. Tapi tidak mungkin Nabi Muhammad salah tangkap kayak ibu catat, nggak hafal-hafal. Bu, tadi saya bilang surat 2 ayat berapa? 269. Tadi saya bilang 261 ya? Nah, berarti diralat. Maaf. Diralat. Tadi ayatnya saya baca, lihat bahasa yang tadi saya baca tadi. Ya, yu'tal hikmata, ya, Allah yang berhikmah kepada siapa yang dia kehendaki ya. Nah, dengan hikmah itulah Nabi menerangkan Quran tadi. Pertanyaan di surat 16 tadi, Quran itu butuh keterangan enggak? Dan yang diberi kewenangan menerangkan siapa? Bagaimana Anda memahami Quran dengan cara orang liberal? Emang dia nabi apa? Faham? Maka tidak boleh menafsirkan Quran kecuali yang diizinkan Allah, yang direkomendasikan dan diberi mandat dan hikmah untuk menerangkan Quran. Dan dia adalah Rasulullah. Penjelasan-penjelasan Nabi itu yang namanya hikmah, yang namanya sunnah. Di sini Allah mengatakan, sesudah aku ajarkan Nabi, dia akan mengajarkan kalian. Maka ambil ilmu sumber dari Nabi. Faham? La'allahum yatafakkarun. Semoga mereka faham. Jadi siapa yang menerangkan syariat Allah, Quran, dan aplikasi-aplikasi Quran bukan berdasarkan petunjuk Nabi, sesat. Faham? Oleh itu kata Nabi apa? Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad. Quran itu sudah benar, nggak ada yang salah, nggak salah sedikit pun. Tetapi tidak bisa diaplikasikan kecuali ada yang memberi petunjuk pelaksanaannya, hidayah. Dan itu tugas Muhammad. Dan Muhammad adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Faham? Kalau ditanya, kan yang ngomong Nabi Muhammad bukan Quran. Ini kan orang ingkar sunnah ngomong. Kita jawab, lu yang bodoh. Bilang ke orang tadi. Faham? Kenapa? Allah bilang, Muhammad engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tadi surah 42 tadi, ayat 52 tadi. Surat berapa? Akhir ayat itu apa kata Allah? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan Muhammad engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Faham? Maka kemudian Nabi menerangkan dengan bahasanya, Quran yang dulunya saya tidak tahu, Allah ajarkan kepada saya itu benar absolut. Dan petunjuk tentang Quran tidak ada kecuali dari saya, maka saya memberi petunjuk terbaik. Jadi hadis Nabi tadi menafsirkan surah 42 ayat 52 tadi. Jadi orang ingkar sunnah itu lidahnya panjang, akalnya kurang. Mengaku diri Quraniyun, gak paham Quran juga sok tahu lagi. Jelas? Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa Quran paling benar dan saya paling baik betul, itu tafsir dari surah 42 tadi. Karena Allah yang mengajarkan Quran itu benar. Kemudian Allah bilang apa? Engkau Muhammad punya kewenangan memberi petunjuk tentang Quran itu kepada manusia. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Bagaimana cara mengamalkannya? Bagaimana cara mempraktekannya? Maka Nabi dengan menjelaskan ayat wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebab kata Allah, engkau yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau ingkarus sunnah mengatakan jangan ikut sunnah, cukup Quran, kita jawab otak lu nonggeng terhadap Quran justru. Kamu bukan Quraniun, kamu setaniun. Atau mungkin titanium otakmu.
Jelas ya? Karena Quran mengatakan Quran tidak bisa difahami kecuali dengan penjelasan Rasulullah SAW. Berarti ilmu yang kedua datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata, taraktu fikum amrain intamassakum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Siapa berpegang teguh kepada keduanya, dia tidak sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Itu kitab Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya adalah petunjuk Allah. Quran adalah panduan pertama. Nabi mengikuti Quran, kita ikut Nabi. Sesat enggak? Tidak. Karena Nabi dipandu oleh Quran. Kan kita tanya, Nabi, ini Quran maksudnya apa? Nabi terangkan begini, begini, begini. Contoh, aqimis shalah. Di Quran ada enggak? Sholat lohor 4 rakaat, bacanya tidak keras. Ada enggak? Nah, bila sama ingkar sunnah, kamu sholat lohor berapa rakaat? Dia bilang 4. Keras atau diam? Diam. Dari mana kamu dapat itu ayat? Cari sampai bulu-bulu rontok, tumbuh lagi, rontok lagi, itu ada di Quran. Adanya di sunnah. Paham? Sholat subuh berapa rakaat? 2. Bacanya keras atau diam? Dia bilang keras. Dari mana kamu dapat dalilnya? Pak, jelas? Kamu cari sampai botak nggak ada di Quran. Tumbuh lagi kepalamu, tidak ada juga di Quran. Begitu. Sebab ingkar sunnah katakan cukup dengan Quran saja, nggak usah yang lain. Ya salah, batil. Karena mereka menyelisih Quran. Faham? Kemudian lihat, kenapa ilmu harus Nabi? Lihat surat 4. Kalau ittiba oke lah. Sekarang untuk lebih meyakinkan kita, surat 4 ayat 80. Quran turun untuk ditaati bukan? Allah bilang gak usah kamu macam-macam, taati Muhammad saja, kamu pasti taat kepada Allah deh. Surat berapa? Mbayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Quran datang untuk ditaati bukan? Bagaimana cara kita mentaati? Allah bilang kamu taat Muhammad, kamu pasti taat kepada Allah. Artinya kamu tidak akan sampai pada ketaatan yang sempurna kalau kamu tidak ikut ilmunya Muhammad. Berarti kamu menempuh jalan yang tidak sampai tujuan alias BBM, baru bisa mimpi. Gak sampai ke tujuan masalahnya. Faham? Jadi kitanya, Quran datang untuk apa? Ditaati. Siapa yang ditaati? Allah. Bagaimana cara taat? Taati Muhammad, kata Allah. Artinya kata Allah apa? Ambil ilmu ketaatan kepada dari Muhammad. Caranya. Karena dia orang yang paling taat kepadaku. Dan dia tahu cara taat kepadaku. Maka taati dia. Faham? Maka ilmu taat kepada Allah ambil dari dia. Kamu ambil ilmu dari selain dia, demi Allah taatmu, kata malaikat, nomor tidak dikenal. Karena apa? Ketaatanmu tidak ada registrasi nomor induknya, alias ilegal. Kemudian Allah ngancam, faman tawalla, siapa yang berpaling dari Muhammad, aku tidak mengutus dia untuk menjaga kamu dari azabku, kata Allah. Sini Allah bilang apa? Kamu taat kepadaku bukan dengan mencontoh Muhammad, aku tidak menerima ibadahmu, tapi ku cekik batang lehermu nanti. Faham? Itu hujah untuk membantah ingkar sunnah tadi. Jadi ilmu yang kedua adalah qala maqala Rasulullah. Apa saja yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja yang datang Rasulullah kita lihat lagi. Surat 39 ayat 33. Kita wajib benarkan Muhammad loh, kata Allah. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun. Orang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya adalah orang bertakwa. Di sini Allah menjamin Muhammad benar enggak? Dan Allah bilang,
kamu tidak bertakwa sampai membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad dan ajarannya. Jadi takwa tanpa landasan sunnah itu namanya takwa Batak Jawa. Bapaknya Batak, mamanya Jawa. Dikasih nama iman takwa. Iman keturunan Batak Jawa. Paham? Nah, di sini Allah mengatakan Nabi mau bawa apa? Kebenaran kan? Dan kita wajib membenarkannya. Barulah kita masuk kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi saya tanya, Quran datang dari siapa? Al-Hikmah datang dari siapa? Al-Hikmah datang dari Allah juga. Paham? Tapi diterangkan melalui Nabi. Dan kita wajib ikut keduanya. Karena Allah itu datang dari Allah. Lihat surat 7 ayat 3. Surat berapa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian. Di sini tidak hanya Quran saja kan? Allah mengatakan kata apa-apa yang diturunkan dari Tuhanmu, bukan? Dan Allah turunkan kepada nabinya ada berapa tadi? 2, Alkitab dan Al-Hikmah. Faham tidak? Di sini Allah tidak bilang ittabi'u kitab yang diturunkan Allah, tapi Allah bilang ma itu umum, bukan? Apa-apa yang Allah turunkan. Tadi Allah bilang dia turunkan kepada nabinya ada berapa? 2 kan? Tadi surat 34 ayat 104. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Betul? Aku Allah yang menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah. Kata ma pada surat 7 mencakup Al-Quran dan Al-Hikmah. Dan kata Allah ikutilah dan jangan ikuti selain itu. Baik, ibu-ibu kegerahan ya. Neraka lebih panas loh, Bu. Tenang saja, tidak sepanas neraka kok. Ya. Kalau saya dapat ini karena tadi yang ngasih siapa ibu tadi? Bu Asik nyogok supaya saya nggak marahin dia, nggak nanya dia. Dia jago aja itu. Ya, kata Bu Asik nggak ngaruh, mau disogok marah-marah saja. Baik, jelas ya? Itu apa namanya? Amal ilmiah tadi ya. Yang ketiga, kenapa kalah sahabat? Tadi Nabi Muhammad memberi petunjuk, bukan? Nah, siapa yang pertama kali mendapat hidayah dengan petunjuk Nabi? Ya para sahabat lah, masa ikut orang Indonesia? Orang Indonesia itu waiting list. Faham? Kan buah dari Quran sebagai petunjuk. Buah dari petunjuk Nabi, ada yang mendapat hidayah. Siapa yang dapat hidayah? Ya para sahabat lah, masa kita masih daftar. Belum akreditasi. Kalau para sahabat sudah diakreditasi. Paham? Dalilnya surat 62. Kenapa para sahabat? Ya dalilnya begitu. Surat 62 ayat 2. Dan surat 3 ayat 164. Bu, saya kalau ngajar kayak orang sekolahan, misalnya ibu pintar loh ini. Sama anak udah teriak ke kerongkongan, udah perih lagi. Ya? Baik. Apa kata Allah? Huwallazi ba'atsa fil ummina rasulam minhum. Allah telah mengutus rasulnya kepada bangsa yang ummi, bangsa Arab bukan? Paham? Dari mereka sendiri, Nabi berbangsa Arab, Bu. Bukan Arab lahir Ambon, bukan. Paham? Lalu apa kata Allah? Yatslu alaihim ayatih. Kepada mereka pertama kali Nabi ajarkan bagaimana cara membaca dan memahami Quran.
wa yuzakkihim, mereka mendapatkan sentuhan pertama dari tarbiyah nubuwah, dibersihkan pikirannya, dibersihkan hatinya, sehingga ketika Nabi mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, mereka menerima dengan lapang dada dan taat kepadanya. Setelah mereka dibersihkan, diyakinkan oleh Nabi, lalu Nabi ajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Apa kata Allah? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Maksudnya apa? Mereka mendapat hidayah setelah sebelumnya dalam kesesatan. Yang dijamin dapat hidayah siapa? Para sahabat. Ya contoh yang dapat hidayah lah. Masa ikut ayat hidayat? Faham? Kalau ditanya kenapa sahabat? Ayatnya. Quran itu hidayah bukan? Nabi Muhammad memberi hidayah bukan? Dan yang buah dari hidayah itu para sahabat. Kita kan masih waiting list. Tunggu mati dulu berketahuan. Para sahabat belum mati. Sudah dapat rapornya hijau semua. Kita masih abu-abu. Faham? Kemudian surat 3 Ali Imran tadi. Ya. Apa kata Allah? Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan karunia kepada orang beriman. Itu para sahabat tadi bukan? Dan Allah sudah sifati mereka orang beriman. Sementara kita yang mengaku beriman. Faham? Para sahabat disifati beriman oleh siapa? Allah. Yang kita ini yang ngaku kita beriman siapa? Belum ada daftar registrasi. Faham? Siapa mereka? Orang yang padanya diutus Nabi dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri. Lalu Nabi mengajarkan Al-Quran. Kemudian apa kata Allah? Mereka dapat hidayah sesudah sebelumnya mereka sesat. Jadi di antara orang mukmin yang jelas keimanannya siapa? Ya para sahabat lah. Kita mukmin juga, tapi kan wallahu a'lam. Bisa dimengerti? Kalau ujian kira-kira bisa jawab gak ini? Jawaban ibu sangat meyakinkan, tapi saya belum yakin. Suara ibu tuh sangat meyakinkan, tapi belum membuat hati saya yakin. Kenapa? Pengalaman menunjukkan. Dalil udah jelas ya? Nah, kemudian ibu-ibu ini suka bilang gini, saya ingin mencari ridha Allah, betul? Ibu-ibu suka baca surat berapa? Surat 46. Ibu-ibu ingin gak doa ibu di surat 46 ayat 15 diijabah loh bu? Itu alasan yang pertama. Tadi Allah bilang mereka sesat tapi berhidayah dan beriman bukan? Tadi pertama Allah bilang bangsa yang umi gak ngerti apa-apa. Paham? Jadi saya menggunakan dalil dari umum ke khusus ya. Paham gak bu? Pertama Allah bilang mereka hanya bangsa Arab biasa yang bodoh. Kemudian Allah berhidayah. Dengan hidayah itu mereka beriman. Allah bilang itu sebaik-baik nikmat untuk mereka. Allah mengakui para sahabat dulunya bangsa umi sesat. Allah berikan hidayah lalu beriman kepada mereka. Dan Allah sudah akui keimanan mereka. Faham? Faham tidak? Nah, bu, coba lihat sebelum surat 46. Ibu lihat surat 8 ayat 74. Surat 8 ayat 74. Kenapa keimanan mereka sudah diakreditasi loh? Keimanan para sahabat sudah diakreditasi ya. Kalau kita kan baru daftar, belum ada akreditasinya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, betul? Fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim walladzina awa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan.
orang yang beriman kepada Nabi, lalu hijrah bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang hijrah bersama Nabi, saya tanya? Di antara ibu-ibu suaminya yang jihad bersama Nabi? Enggak. Mereka disebut muhajirin. Ibu-ibu punya sumbangan berapa sen waktu Nabi diutus? Ibu-ibu punya jasa berapa kepada orang yang hijrah bersama Nabi? Enggak 1 sen pun. Orang Ansar lah yang memberi pertolongan, bukan? Dan apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang yang benar keimanannya. Bagaimana orang Syiah bilang Nabi kafir, para sahabat kafir? Syiah yang kafir, otaknya kafir, hatinya kafir. Faham? Allah jamin keimanan mereka benar. Mereka orang yang benar-benar beriman. Jadi mereka orang yang benar-benar beriman dan imannya benar. Kalau kita mungkin kemauan benar-benar beriman, tapi belum tentu iman kita benar. Para sahabat dijamin keduanya. Orang yang benar-benar beriman dan imannya benar. Sama enggak? Benar-benar beriman dan benar imannya. Enggak sama kan? Dua-duanya telah diberikan kepada para sahabat tadi. Faham? Nah tadi saya bilang, ibu pengen diridai Allah enggak? Masa ibu ikut contoh ridho Roma? Ya orang yang diridai Allah lah. Siapa yang diridai Allah? Ya para sahabat. Lihat surah 48 ayat 18. Surat berapa? Laqad radiyallahu 'alal mu'minina idh yubay'unaka fi tahtas syajarah. Paham? Sungguh Allah telah meridai orang-orang beriman. Allah sifati mereka beriman, bukan? Bu, andaikan para sahabat sesudah Nabi wafat itu kafir, Allah tidak mungkin bilang mereka beriman. Bagaimana orang Syiah bilang mereka kafir sudah Nabi wafat? Berarti dua kemungkinan, Allah bohong atau orang Syiah bohong. Nah, makanya Imam Syafi'i bilang tidak kudapati orang yang berdusta mirip Yahudi kecuali Syiah, bukan? Allah udah ridhoi keimanan mereka, Bu. Ya? Dan tidak ada anak mereka namanya ridho, nggak ada itu. Ya? Mereka diridhai Allah. Dan pertanyaan, kalau ibu ingin diridhai Allah, ibu pasti belajar testimoni dari siapa? Ya yang sudah diridhai Allah lah. Coba, bagaimana supaya kamu diridhai Allah? Ya ambil ilmu dari dia lah. Saya pakai dalil umum dulu ya. Ya ambil aja dari mereka. Karena mereka sudah tahu cara mendapatkan keridhaan Allah. Kan para sahabat gak duduk-duduk mandi kalau Allah ridha, enggak kan? Mereka berilmu, mereka beramal, mengamalkan ilmunya, baru Allah ridhai mereka, bukan? Maka belajar dari mereka, kiat-kiat diridhai Allah. Belajar dari mereka. Jangan belajar dari Salim. Salim sama dengan ibu-ibu, waiting list. Paham? Salim hanya modal nekat ngajar. Paham? Ibu punya modal nekat belajar. Walaupun ditanya nggak jawab. Sama-sama nekat juga. Para sahabat memang dipilih. Ya bukan kebetulan, karena tidak kebetulan bagi Allah. Ya, nah, saya suka ditanya. Ya kenapa Allah pilih para sahabat? Ya Allahnya tahu, ngapain nanya. Tapi kalau jawab kenapa Allah pilih Abu Bakar dan Umar nggak pilih kita? Oh, Quran nggak sampai ke sini, otaknya nggak hafal-hafal begini. Ini kalau bapak-bapak ini jadi sahabat kacau, hafalannya rusak. Quran nggak sampai ke Rawamangun. Kenapa? Karena para sahabat tidak kuat hafalannya, betul kan? Maka Allah tidak pilih saya dan antum jadi sahabat. Bisa putus mata rantai Quran. Apalagi ibu-ibu gak dipilih jadi sahabiah. Jelas ya? Karena tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Masa kebetulan bagi Allah kayak orang mau pergi lalu kebetulan ketemu? Enggak.
Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Allah tahu siapa yang layak jadi nabi. Kenapa? Allah maha mengetahui. Dulu dosen saya bilang begini, itu kan kebetulan aja nabi orang Arab. Saya bilang, bapak bodoh, nabi itu bukan kebetulan. Bagi Allah tidak ada kebetulan. Allah bilang Allah yang pilih dan Allah tahu depan dan belakang para nabi. Bagaimana bapak bilang kebetulan? Lalu saya pergi ke dekan, Pak, itu ganti bapak itu nggak boleh ngajar tafsir. Kenapa? Nggak hafal Quran. Kedua, otaknya pincang. Ganti, Pak. Kata dekannya begini, loh kamu kan mahasiswa, ngapain tukar-tukar? Bu, saya di sini belajar, saya belajar bayar, Bu. Masa udah bayar masuk neraka lagi? Yang benar aja dong, Bu. Pak. Saya bilang, Allah itu milih rasul jadi nggak kebetulan. Lihat surat 22 ayat 75 dan 76. Jadi rasul itu dipilih dengan ilmu Allah, bukan kebetulan. Bagaimana bapak bilang kebetulan? Ya kira Allah pilih rasul kayak kita pilih gubernur begitu. Lalu habis pilih gubernur 3 tahun, gubernurnya kabur jadi presiden. Ya, Allahu yastafi minal malaikati wa rusula wa minan nasi. Betul? Allah lah yang memilih. Jadi para nabi tidak mendaftar kayak anggota KPU, kayak anggota DPR, bodoh tapi daftar diri jadi orang pinter. Paham? Walhasil ribut di MKD. Dipanggil yang mulia, akhlaknya nggak mulia-mulia. Allah pilih para rasul dan tidak ada kebetulan. Allah bilang, aku maha mengetahui apa yang di depan dan di belakang mereka. Maka Allah tahu rasul seperti ini, tepat sahabatnya seperti ini. Karena Allah maha tahu, Allah tidak pilih kita. Repot urusan agama ini. Jadi kalau ada orang bilang, kan Nabi Muhammad kebetulan orang Arab, cepat rukai itu orang. Allah bilang, aku pilih rasulku dengan ilmuku. Maka orang yang menemani rasul pun dan orang yang memberikan ujian kepada Nabi pun Allah pilih segmennya. Faham? Maka Allah pilih Abu Bakar, Umar jadi sahabat, dan Allah pilih Abu Lahab yang jadi penentangnya. Bukan kita-kita atau jilnya Indonesia. Faham nggak? Jadi bukan kebetulan. Ya. Kemudian tadi para nabi hijrah karena Allah, bukan? Kita ini hijrah dari Kampuang karena di Kampuang susah. Tinggalkan rumah gadang. Yang ditinggalkan ini mama. Ya merantaulah dari kemana gitu. Nanti kalau berubah nasibnya baru baliklah Kampuang tuh. Bukan karena agama. Ada orang meninjau, ada orang Bukit Tinggi, mana-mana lagi kan. Karena di Kampuang susah benak. Hijrahlah dia bukan karena agama. Abu Bakar tinggalkan hartanya, tinggalkan rumah yang tempat dia bernaung, kalau dijual miliaran. Ibu-ibu tinggalkan rumah gadang karena hampir reot dia kan. Jadi hijrah kita dengan hijrah para sahabat beda. Mereka hijrah karena rindu kepada Allah, karena Rasulnya. Ya, kalau kita hijrah karena dunia, betul? Coba kalau di Kampuang enak kan? Oh, gak jadi pindah lah tuh. Ya, tapi kan di Kampuang tidak bisa buka rumah makan Padang, bukan? Ya, maka bukalah rumah makan Padang di tempat lain gitu. Sebenarnya kita pindah karena fulus kan? Bukan karena ikhlas kan? Nah, ketahuan deh. Para sahabat meninggalkan harta mereka melimpah hanya karena mereka rindu dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah sifati mereka orang yang benar keimanannya. Allah ridhoi keimanan mereka. Dan Allah bilang, aku tahu iman mereka, kata Allah. Jadi ikuti aja yang sudah pasti dijamin. Coba, ibu kalau punya anak mau kuliah di mana, ibu tanya sama juniornya bukan? Dulu kuliah di sana gimana? Betul? Nah beragama juga gitu, ikut aja ilmunya para sahabat. Pasti lulus insya Allah. Asal niru persis. Itu kenapa kata Imam Syafi'i, waqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i enggak asbun.
Karena ahlus sunnah itu membuat takrif definisi itu berdasarkan dalil. Kalau ahlul bid'ah bikin definisi dulu baru cari dalil. Udah gitu dikawin paksa lagi dalilnya. Gak matching. Karena beda provider. Nah kan coba perkataan para ulama ahlus sunnah kalau kita cari, kadang sering mereka hanya menggunakan kaidahnya tapi nggak ada dalilnya kan. Tapi coba kita cari dalilnya, ketemu di mana-mana bertaburan. Kalau ahlul bid'ah dia bikin definisi bulu-bulu, kita cari nggak ada dalilnya. Tapi apa? Dipaksa-paksain, dicocokkan. Ya, contoh tahlilan. Apa ada tahlilan? Mendekatkan diri kepada Allah benar tentu. Mana dasar hukumnya? Afdalu dzikri la ilaha, kan gak nyambung. Di sini Allah bilang seutama-utama zikir la ilaha illallah, tidak bilang 7 hari 4 hari alias tahlilan. Dia buat definisi, dia paksakan dalil. Ulama ahlus sunnah tidak demikian. Dia mendapati dalil dulu baru dia bikin definisi. Nah, kemudian kenapa masih para sahabat? Udah diridhai tadi kan? Nah, Quran diturunkan dengan bahasa apa? Lihat surah Yusuf, surah 12 ayat 2. Inna anzalna alaikal Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Demikianlah kami turunkan Quran kepada engkau Muhammad berbahasa Arab. Bahasanya kita atau bahasanya para sahabat? Jadi siapa yang paling mengerti Quran dan Sunnah? Kita atau para sahabat? Nah bagaimana kita ambil ilmunya selain mereka? Padahal Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Kata Allah, dengan bahasa Arab agar kalian mengerti. Berarti yang paling mengerti Quran siapa? Para sahabat kan? Karena mereka mengerti bahasa Arab. Bukan orang Kalimantan. Jelas? Ya tentu yang paling ngerti bahasa Arab kan mereka. Yang kedua, Quran turun di mana? Konteksnya apa? Yang paling tahu siapa? Ya para sahabat. Mereka tahu sababun nuzulnya. Mereka tahu konteksnya untuk apa. Faham? Kemudian ketika Nabi mempraktekkan, siapa yang melihat dan mendengar? Nah, kalau begitu Anda ingin tahu tentang Quran dan Sunnah, bertanya kepada orang yang baru datang belakangan atau saksi hidup? Siapa saksi hidup Quran dan Sunnah ketika dipraktekkan? Pintar anak-anak. Itu dasar amal ilmiah, dan ilmunya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kemudian kenapa ilmu para sahabat? 2 dalil sebagai pamungkas. 1, menyelisih sahabat sesat. 2, ikut sahabat sorga. Mau pilih mana bu? Nah, menyelisih jalan sahabat sesat. Surat 4 ayat 115. Ini ancaman dulu baru kabar gembira tadi. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul sesudah kami berikan petunjuk, Quran kepada Nabi bukan? Nabi menerangkan bukan? Jangan nantang loh. Dan mengikuti jalan bukan jalan orang beriman. Di sini Allah menyertakan sahabat bersama Nabi sebagai panduan bukan? Jalan orang beriman di sini siapa? Masa Lia Aminuddin? Kan Lia Aminuddin mengaku beriman juga, bukan? Orang Syiah mengaku beriman bukan? Ahmadiyah mengaku beriman bukan? Bukan mereka dan kita, tapi orang yang sudah diakreditasi imannya tadi, yaitu para sahabat yang bersama Nabi. Kata Allah, kalau kamu nantang sunnah Nabi dan Quran, dan kamu tidak menempuh jalan ilmunya para sahabat yang Allah utus bersama Nabi, Allah biarkan kamu dalam kesesatan. Jadi saya suka ditanya gini, Pak Salim, itu yang jenggot-jenggot kayak bapak itu yang celana cacing itu aliran apa? Saya bilang kami bukan aliran karena kami nggak kerja di PAM, aliran air atau aliran listrik bu. Kenapa bu? Keras alirannya. Saya bilang rock kali bu. Ya? Ibu biasanya suka slow melodi ya bu.
cari mau yang slow gitu. Dakwah itu, mereka dakwah tidak keras Bu, kan dia bawa Quran, dibawa itu. Hati ibu yang keras, ibu nggak percaya, coba ambil air, siram di batu, ya keras lah air itu, uang batunya yang keras. Kata ibu-ibu, oh jangan gitu. Bu, yang dibawakan dalil Quran Sunnah, kalau nggak cocok dengan nafsu kan pasti keras, karena kita orang Melayu nggak bisa bedakan mana tegas dan mana keras. Yang mereka sampaikan itu tegas, nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada hitam, putih-putih, hitam-hitam, nggak ada abu-abu. Tapi karena tidak cocok dengan maunya ibu, keras. Paham? Ada lagi pejabat bilang begini, Pak, itu ceramahnya ekstrim. Saya bilang, yang tadi dibacakan apa Pak? Ya Quran. Yang dibacakan apa? Hadis. Itu es krim. Hati Bapak sedang eksim. Es krim disiram di atas hati eksim, ya ekstrim. Coba, Bapak eksim disiram es krim, perih nggak? Orang hatinya bermasalah, hati Bapak lagi berpenyakit eksim, disirami es krim, ya perih lah. Coba hati yang lagi sehat dan haus, dikasih es krim, subhanallah, kan beda Pak. Lalu keluar reaksinya apa? Ekstrim. Itu paduan dari es krim disiram kepada eksim. Kata Bapak itu kenapa? Pak Salim banyak akalnya ya. Jelas? Istrinya bilang, kan saya bilang nggak boleh ngomong sembarangan sama Pak Salim. Ya? Nanti dia balikin lagi bicaramu. Jadi hati-hati kalau ngomong. Jelas? Kalau Bapak nggak terima, bantah dengan dalil Bu, jangan fitnah, itu namanya mental Abu Lahab. Saya suka bilang ke orang, kalau nggak suka dengan dakwah saya, tantang saya dengan dalil, saya siap kok menerima kebenaran. Tapi kalau di sini nggak bilang apa-apa, kemudian memfitnah, itu namanya mental Abu Lahab. Abu Lahab tuh kayak begitu. Waktu Nabi ngomong punya hujah, Abu Lahab nggak berani nantang, tapi dia sama bininya kasakusuk di kampung-kampung. Itu namanya ilmu Abu Lahab. Jadi pengurus Masjid Lodan, catat itu. Kalau tidak setuju, nantang pakai dalil. Tapi di luar baru kasakusuk, itu namanya ilmunya Abu Lahab. Betul? Abu Lahab dan Abu Jahal tidak bisa face to face dengan Nabi. Dia tahu hujannya lemah. Faham? Maka dia mengagitasi aliran keras, Wahabi dan sebagainya. Itu sebenarnya model lama, ya, gaya baru. Sebenarnya itu adalah teror gaya Abu Lahab dan Abu Jahal. Cuma itu namanya Abu Lahab milenium. Paham? Jadi Allah bilang apa? Tidak mengikuti manhaj para orang beriman, para sahabat. Sesat enggak? Sesat ya? Nah sekarang kabar gembiranya, kita pakai teori batu gana, ngeri sedap. Tadi kan ngerinya, sekarang sedapnya. Surat 9 ayat 100. Surat berapa? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Tadi Allah bilang para sahabat udah diridai bukan? Nah, kalau kamu ingin diridai, ikutilah mereka dengan baik, maka kamu pasti diridai. Betul? Nah, kemudian kata Nabi apa? Man ya'ish minkum ba'di fasara yakhtilafan katsira. Kata Nabi apa? Siapa yang hidup sepeninggalku, dia pasti melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Apa kata Nabi? Maka kembalilah kepada organisasi masing-masing. Enggak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Maka agar kalian keluar dari perpecahan itu, kalian kembali kepada panduan aku, sunnahku, dan sunnah para sahabatku yang memperoleh hidayah. Faham tidak? Kemudian ketika Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah, thintani wa sab'ina finnari wa wahida fil jannah. Apa kata Nabi? Umat Islam ini akan terbagi 73 golongan,
dan 72 di neraka. Jangan bilang masa sih? Yang bilang siapa? Yang pernah lihat neraka tahu? Yang bilang siapa? Yang pernah lihat neraka. Kalau kita kan belum lihat neraka. Nabi Muhammad sudah lihat surga dan neraka, bukan? Maka Nabi paling tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, bukan? Bukannya Imam Syiah. Apa kata orang Syiah? Ya, imam-imam kami mengetahui berapa jumlah penghuni neraka dan berapa penghuni surga. What? Hanya orang gila yang percaya, kan? Jadi pertanyaan begini, ini sebenarnya Ali itu numpang dari Nabi atau Nabi numpang dari Ali? Tanya sama orang Syiah, kenapa kalian lebih-lebihkan Ali daripada Nabi sih? Sebenarnya yang numpang kemuliaan tuh Ali yang numpang sama Nabi atau Nabi numpang sama Ali? Lah kenapa penumpang lebih hebat daripada yang ditumpangin? Hanya orang gila, kan? Kok Nabi Muhammad nggak tahu gaib, tidak diyakini, tapi para imam tahu. Kok penumpang tahu daripada nahodanya? Ya begitulah kalau penumpang gelap kan nggak waras biasanya. Syia itu kan penumpang gelap dalam Islam, kan? Faham? Sampai menelikung nahoda, coba lihat. Nahoda ditelikung, namanya juga penumpang gelap. Maka apa kata Nabi? Semua 72 di neraka kecuali satu. Qila, kata Nabi, apa Nabi bilang? Al jamaah. Qila, Nabi ditanya, mahyal jamaah ya Rasulullah? Apa yang engkau maksud dengan al jamaah? Nabi bilang, maka ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Berarti Nabi menyertakan manhajnya dan manhaj sahabat sama, bukan? Berarti ilmunya sahabat, ilmunya siapa? Ilmunya Nabi, ilmu siapa? Nah, cerdas hari ini. Itu syarah dari perkataan ulama sunnah, amal ilmiah. Adapun ilmu amaliyah, bulan depan baru kita bahas. Sebab yang itu aja belum tentu hafal. Gak nakut-nakutin sih gitu. Paham? Baik, ada pertanyaan nggak? Saya udah ngomong 1,5 jam, Bu, lumayan kan? Berarti sudah 41 menit saya ngomong tanpa listrik. Ke apa? Ya tadi lampunya mati jam berapa saya hafal di sini. Waalaikumsalam warahmatullah.
Ini tata tertib bertanya gimana di sini? Harus pakai tata tertib nih. Nah, saya bikin tata tertib sendiri. Namanya saya guru ya. Saya di mana-mana tidak mau diatur. Saya biasa atur orang. Saya tidak mau dirubah orang. Saya biasa rubah orang loh. Ya. Nah, tata tertib bertanya. Yang bertanya pakai lisan, yang boleh pakai lisan hanya ibu-ibu berusia 60 tahun. Pakai aturan KTP. Di bawah itu nulis. Nanti muter-muter lagi kemana-mana lagi nanya. Nah, tapi kali ini pakai lisan ya. Nah, silakan Bu. Rezeki, bahagia dan celakanya. Kafir. Baik. Pertanyaan, dapat hidayah, tidak dapat hidayah, nanti masuk surga, masuk neraka, solik, toleh, iman kafir, kan sudah didesain Pak Ustadz. Kasihan dong yang didesainnya masuk neraka, kan sama dengan bilang, aduh kasihan Allah tega amat sih itu masuk neraka, katanya begitu. Ini komentar juga harus dilurusin. Sebab nanti tanya apa? Allah kok zalim amat sih? Kok Allah tega amat sih? Faham ya? Maka orang Ahlus Sunnah tidak demikian. Itu pikirannya Mu'tazilah tadi itu. Faham? Jadi gini, kasihan dong misalnya orang yang gak dapat hidayah, berarti kita bilang Allah tega amat, kasihan gitu kan. Yang disalahkan siapa yang disalahin? Tanpa kita sadar kita nyalahin Allah loh. Faham? Nah, maka pertanyaannya diluruskan begini. Bagaimana cara kita mengimani takdir sih supaya tidak salah kaprah? Itu jawaban pertanyaan yang paling simpel saja. Faham? Setiap mukmin harus yakin Allah tidak menciptakan kecuali dengan qadarnya. Kata Allah, walikulli syai'in qadara. Segala sesuatu sudah aku tetapkan kadar-kadar ukurannya. Faham? Bahwa takdir segala sesuatu makhluk sudah ditulis di sebagai hadis Muslim 50.000 tahun sebelum. Itu namanya takdir yang mujmal, yang global. Kemudian Allah berikan kepada malaikat untuk ditiupkan. Kemudian aplikasinya per tahun di bulan Ramadan Lailatul Qadar. Faham? Pertanyaan, apakah hidayah itu kita tunggu saja atau kita usahakan? Nah, itu supaya caranya. Bu, Allah mentakdirkan segala sesuatu, iya. Tapi bukankah Allah menyebutkan bahwa sesuatu yang kamu dapatkan ada sebabnya? Faham? Contoh, Allah bilang gini, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Betul. Bukankah Allah bilang, tapi jangan pakai ayat ini jadi padoan. Oh doa saja deh, Allah kabulkan. Enggak. Allah bilang, aku kabulkan kamu kalau kamu ijabah aku dulu. Jangan menggunakan surat 40 ayat 60 dengan semangat doa saja. Allah pasti kabul. Allah bilang, what? Kan udah saya bilang di surat 2 ayat 186. Aku dekat. Aku jawab doamu, tapi kamu juga jawab juga permintaanku. Berarti ada sebab bukan?
Nah, maka Allah bilang, kalau kamu bertakwa, pasti aku ijabah doamu. Faham? Berarti ikuti saja. Jadi kalau Allah bilang begini, aku takdirkan segala sesuatu. Kemudian kamu diperintah beramal. Jalanin aja yang diperintah. Jangan kita apatis. Gak usah beramal kali. Kan sudah ditakdirkan. Nah, salah ini. Faham? Faham? Allah sudah takdirkan. Iya. Allah suruh kerja, kerja. Faham? Kan tidak mungkin kontradiksi bagi Allah antara takdirnya dan perintahnya kan? Masa kita bilang kerja? Kan kata Allah segala sudah ditulis, ya tunggu aja. Itu kurang ajar gitu orang. Faham? Allah mentakdirkan segala sesuatu. Iya. Tapi Allah suruh kita usaha? Iya. Maka iman yang Allah takdirkan dan laksanakan yang Allah perintah. Takdir dilawan takdir. Faham? Faham tidak? Kenapa? Karena takdir itu ada dua secara global. Pertama, sama sekali tidak ada ruang pilihan bagi manusia untuk menentukan takdir itu. Contoh. Ibu jadi laki-laki, ibu jadi perempuan, ibu nggak campur tangan, tahu-tahu jadi perempuan aja. Bapak-bapak jadi laki-laki itu orderan nggak? Request nggak jadi laki-laki? Nah, jenis kelamin itu nggak ada pilihan, Bu. Kemudian ada orang bilang, mari kita pilih, tetap aja kalau Allah tidak berkehendak nggak jadi kali. Faham? Jadi ada takdir. Contoh lain, contoh yang agak ekstrim, Bu. Kita jadi manusia dan monyet jadi binatang. Pilihan keduanya bukan? Gak ada ruang pilihan. Ini takdir yang tidak ada campur tangan manusia. Faham? Lihat surat 28. Ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Allah menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki dan manusia tidak punya pilihan. Kenapa hidung kita sekian senti? Kenapa si Fulan tinggi sekian senti? Kan bukan pilihan, ya terserah Allah lah. Faham? Jadi jangan nanya, kenapa punya kamu tinggi kok saya begini ya? Gak usah. Karena Allah kasih ruang pilihan di sana. Faham? Kenapa burung jadi hewan? Kenapa malaikat di langit? Kenapa kita di bumi? Bukan kita yang milih kan? Nah itu takdir, tidak ada ruang pilihan. Faham? Dan Allah tidak salah menakdirkan itu. Lihat surat 42 ayat 49-50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah pemilik langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia berikan kepada siapa anak perempuan yang Dia kehendaki, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Di sini nggak ada ruang pilihan ya. Faham nggak? Adapun beriman atau kafir ada ruang pilihan, Bu. Jadi orang beriman itu pilihan. Lalu Allah tahu, oh si Fulan ini nanti milih kafir, ditulislah di Lauhil Mahfuz. Paham? Jadi ada takdir ruang pilihan. Allah tahu si Fulan nanti milih kafir, walaupun Nabi datang berturut-turut tetap aja kafir. Lalu Allah tulis si Fulan nanti begini, begini, begini. Karena iman atau kafir ada ruang pilihan. Allah berikan pilihan pada kita loh. Jangan salahkan takdir. Kenapa? Ibu Ngadis sudah lama tidak berubah. Takdir. What? Lihat surah 18 ayat 29 sampai 31. Coba lihat. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran telah datang dari Tuhanmu. Maka siapa yang masyiah, di situ bilang syaa, masyiah bukan. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Dan siapa yang mau kafir, kafirlah.
Di sini Allah berikan pilihan pada manusia, bukan? Maka kalau Allah bilang beriman, berimanlah. Jangan bilang, kenapa nggak beriman? Tunggu takdir. Kenapa nggak sholat? Tunggu takdir. Saya bilang, duduk di sini kalau lapar, nanti makanan loncat. Tunggu takdir. Paham? Pengen pulang kampung, duduk aja, nanti takdir. Nyampe di kampuang. Paham? Coba bayangkan kalau takdir, dengan salah menggunakan takdir. Bu Rufai kapan pulang ke kampuang? Besok. Kok nggak? Tunggu takdir. Kira-kira kalau takdir datang tidak bergerak, nyampe nggak di sana? Nah, berarti ada ruang di mana pilihan kan? Maka beramal atau tidak beramal itu ada pilihan kita. Masa Allah takdirkan, Allah hukum kita, betapa zalimnya Allah. Paham? Jadi yang dimaksudkan Allah mencatatnya, Allah tahu bahwa ada orang yang diberi nasihat, Nabi telah menerangkan, tapi tetap dia nolak. Allah catat, ini nanti dia nolak, begini skenarionya seperti ini. Paham ya? Nah, maka sekali lagi ketika orang kafir jangan bilang takdir. Allah bilang, katakan Muhammad, kebenaran sudah Allah turunkan. Lalu Allah beri pilihan pada kalian beriman atau tidak. Kalau kamu pilih kafir, go to hell. Ayat 29 tadi. Kalau kamu beriman, go to Eden, kata Allah. Paham? Nah, berarti pertanyaan, kasihan dong yang tidak dapat hidayah. Jawab, kenapa kasihan? Wong dia yang milih kafir kok. Paham? Kalau kasihan di sini bukan karena Allah tidak rahmati dia, tapi kita katakan emang dia yang tidak mau cari rahmat Allah. Paham? Karena Allah turunkan kebenaran berarti rahmat, bukan? Beriman berarti tidak mencari rahmat, bukan? Kafir berarti menolak rahmat. Kalau orang tidak beriman, berarti dia yang tidak mau berusaha meraih rahmat Allah. Walaupun namanya Rahmat Kartolo atau Mamat Surahmat. Jelas ya? Sebab kalau pakai logika tadi, seakan-akan tega amat si Allah gitu kan? Nah, itu pikirannya Mu'tazilah itu. Ahlus Sunnah tidak demikian. Paham? Nah, maka kesimpulan sederhana, iman yang takdir, tapi laksanakan sebab-sebab yang Allah janjikan. Lakukan. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh beriman, beriman. Allah suruh zakat, zakat. Jangan bilang, saya nggak berzakat. Kapan? Tunggu takdir datang saya berzakat. Paham ya? Jelas ya, Bu? Yang lain. Jangan takut, Bu. Kan udah hafal gayanya Pak Salim. Nah, silahkan. Oh, nggak saya tanya umur, Bu. Hari ini bebas. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.